Di sebuah desa yang terletak di padang pasir Timur Tengah, hidup dua anak kecil yang nasibnya ditakdirkan untuk saling mengenal. Kais, putra seorang kepala suku yang sederhana, dan Laila, putri dari keluarga terpandang yang kaya raya. Mereka berasal dari dua suku berbeda yang kerap berselisih, tetapi perbedaan itu tak menghalangi persahabatan mereka yang murni. Kais dan Laila pertama kali bertemu ketika keluarga mereka bertemu di sebuah acara pasar tahunan. Laila dengan pipi yang memerah karena terik matahari dan senyumnya yang lugu menarik perhatian Kais. Dengan keberanian khas anak-anak, Kais mendekatinya menawarkan sepotong manisan yang dia beli di pasar. Laila menerimanya dengan senang hati dan sejak saat itu persahabatan mereka dimulai. Setiap hari, Kais dan Laila akan bertemu di oasis kecil dekat desa mereka. Mereka bermain, berlari di antara pohon kurma, dan bercanda sambil menggambar di pasir. Dalam kebersamaan mereka, waktu seolah berhenti. Kais yang memperhatikan Laila dengan tatapan kagum, meskipun ia sendiri belum mengerti sepenuhnya apa arti perasaannya. Namun, di dalam hatinya yang polos, ia tahu bahwa Laila istimewa. Seiring berjalannya waktu, Kais mulai menunjukkan perhatian yang lebih dalam kepada Laila. Ia memetik bunga untuknya dan mengukir namanya di batang pohon kurma. Ketika mereka bermain, Kais selalu memastikan Laila tidak terluka, bahkan rela mengorbankan dirinya untuk melindungi Laila dari bahaya kecil. Tanpa disadari, rasa cinta Kais terhadap Laila tumbuh dalam kesunyian. Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Masyarakat mulai membicarakan kedekatan mereka, dan orang tua Laila merasa terganggu. Bagi mereka, Kais hanyalah seorang anak lelaki biasa tanpa kekayaan yang bisa dibanggakan. Sebaliknya, mereka menganggap Laila adalah seorang gadis yang layak mendapatkan pasangan dari kalangan yang lebih terhormat. Pada suatu hari, ketika Kais dan Laila sedang bermain seperti biasa, ayah Laila datang untuk menjemput putrinya. Ia menatap Kais dengan dingin dan berkata, "Jangan lagi mendekati Laila. Kau bukan anak yang pantas untuknya." Kata-kata itu menghantam hati Kais yang masih polos. Namun ia hanya menatap Laila, mencoba menyampaikan perasaan yang tak mampu ia ungkapkan dengan kata-kata. Laila, meskipun masih kecil, memahami bahwa mereka tidak bisa lagi bersama seperti sebelumnya. Ia menatap Kais dengan mata berkaca-kaca sebelum berjalan pergi bersama ayahnya. Sejak hari itu, Laila dilarang keluar tanpa pengawasan, dan oasis kecil tempat mereka biasa bermain menjadi sepi. Meski terpisah, Kais tidak pernah melupakan Laila. Ia sering kembali ke oasis mereka, duduk di bawah pohon kurma tempat ia mengukir nama Laila, dan membayangkan masa-masa indah yang telah berlalu. Dalam hatinya, ia tahu bahwa cinta kepada Laila adalah sesuatu yang tak akan pernah bisa ia lupakan. Meski dunia menentangnya, pertemuan mereka di masa kecil adalah awal dari cinta yang abadi. Cinta yang akan terus mengisi hati Kais dan membawanya pada takdir yang penuh perjuangan. Seiring berjalannya waktu, Kais dan Laila tumbuh menjadi remaja dewasa yang rupawan. Meskipun mereka jarang bertemu setelah kejadian di masa kecil, cinta Kais kepada Laila tidak akan pernah pudar. Laila adalah sumber inspirasinya. Ia mengungkapkan cintanya melalui puisi-puisi indah yang ia tulis di malam-malam sunyi, ketika hanya bintang-bintang di langit yang menjadi saksinya. Kais sering membaca puisinya di tempat umum dengan lantang. Ia menyebut nama Laila di hadapan para pemuda dan orang tua di desa. Ia menggambarkan kecantikan Laila yang tiada banding, kelembutannya, dan bagaimana senyumannya membuat dunia Kais telah lebih hidup. Kata-katanya menyentuh hati banyak orang, tetapi juga menimbulkan desa-desus di antara warga desa. Ketika kabar ini sampai ke telinga ayah Laila, kemarahan tak terbendung. Dalam tradisi suku mereka, menyatakan cinta secara terbuka sebelum pernikahan dianggap sebagai aib besar. Apalagi jika dilakukan oleh seorang pria kepada seorang gadis yang berasal dari keluarga terpandang. Ayah Laila merasa kehormatan keluarganya tercoreng oleh tindakan Kais. Laila di sisi lain mengetahui apa yang dilakukan Kais. Di dalam hatinya, ia merasa bahagia karena cinta Kais begitu tulus dan berani. Namun, ia juga merasa cemas. Ia tahu ayahnya tidak akan membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Keputusan pun diambil oleh keluarga Laila. Mereka memutuskan untuk menjauhkan Laila dari Kais. Laila tidak lagi diizinkan keluar rumah tanpa pengawasan.
Semua surat dan pesan dari Kais disembunyikan oleh keluarganya. Bahkan para pelayan diperintahkan untuk memastikan Laila tidak memiliki cara untuk berkomunikasi dengan Kais. Meskipun begitu, Kais tidak menyerah. Ia tetap menulis puisi untuk Laila, menyampaikan cintanya melalui kata-kata yang ia ukir di pasir di oasis tempat mereka dulu bermain. Namun semakin ia mencoba mendekati Laila, semakin keras keluarga Laila menjauhkan mereka. Suatu hari, Kais memberanikan diri datang ke rumah Laila. Ia berdiri di depan gerbang, memanggil nama Laila dengan penuh harap. Namun, ayah Laila muncul, berdiri tegak dengan tatapan tajam. "Kau tidak memiliki tempat di sini, Kais," katanya dengan dingin. "Jika kau menghormati dirimu sendiri, berhentilah mempermalukan keluarga kami." Kais tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah jendela rumah, berharap Laila ada di sana. Namun yang ia temui hanyalah tirai yang tertutup rapat. Dengan hati yang berat, ia meninggalkan tempat itu, tetapi tidak pernah meninggalkan cintanya. Bagi Kais, meskipun dunia mencoba memisahkan mereka, hatinya akan selalu milik Laila. Cinta mereka meskipun tak direstui, tetap hidup di dalam hati yang saling merindukan. Namun, takdir masih memiliki ujian yang lebih besar untuk mereka. Setelah berbagai upaya mendekati Laila selalu berujung kegagalan, Kais akhirnya kehilangan semua harapan. Larangan dari keluarga Laila, penolakan ayahnya, dan jarak yang semakin jauh antara mereka menghancurkan hatinya. Cinta yang ia rasakan begitu kuat, namun dunia seolah-olah memaksanya untuk melupakannya. Tetapi bagi Kais, melupakan Laila adalah hal yang mustahil. Suatu malam, di bawah sinar bulan yang dingin, Kais meninggalkan desanya. Ia tidak memberitahu siapapun, bahkan keluarganya. Ia berjalan menuju padang pasir yang sunyi. Di tempat itu, ia merasa bisa menemukan ketenangan jauh dari pandangan orang-orang yang menghakimi cintanya. Di sana, di tengah pasir yang tiada berujung, Kais mulai memanggil nama Laila. "Laila, Laila," gumamnya, seperti doa yang tak henti-hentinya diulang. Hari berganti hari, Kais terus mengembala. Ia tidak pernah peduli pada haus atau lapar. Ia hidup hanya untuk menyebut nama Laila, menulis puisi di pasir yang segera dihapus angin, dan berbicara kepada angin malam, seolah-olah berharap Laila mendengar suaranya. Penampilannya perlahan berubah. Rambutnya yang dulu rapi menjadi kusut, janggutnya tumbuh liar, dan tubuhnya yang kuat menjadi kurus karena ia tidak memperdulikan dirinya sendiri. Orang-orang yang kebetulan melewati padang pasir melihat Kais dengan penuh keheranan. Mereka mendengar ia terus menyebut nama Laila sambil berjalan tanpa arah. Wajahnya yang dulu tampan kini tampak letih, tetapi di matanya ada kilau yang tak bisa dijelaskan. Kilau itu adalah kilau cinta dan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Kabar tentang Kais menyebar ke desa-desa. Orang-orang mulai menyebutnya Majnun, yang berarti orang gila. Dalam bahasa Arab, mereka menganggap bahwa cinta Kais pada Laila telah merampas kewarasannya. Di mata mereka, ia hanyalah seorang pria yang tersesat dalam mimpi-mimpi yang tidak pernah bisa menjadi kenyataan. Namun, di balik ejekan itu ada kekaguman pada ketulusan dan keberanian Kais yang tak pernah menyerah mencintai Laila. Sementara itu, Kais terus menulis puisi. Ia mencurahkan seluruh isi hatinya ke dalam kata-kata. Ia menggambarkan keindahan Laila, kenangan masa kecil mereka, dan rasa sakit yang ia alami karena tidak bisa bersamanya. Puisinya begitu mendalam dan penuh emosi, hingga orang-orang yang menemukannya tergerak dan menyebarkannya. Kata-kata Kais mulai dikenal luas, bahkan hingga ke kerajaan-kerajaan jauh. Meskipun dijuluki gila, Kais tidak merasa malu atau marah. Baginya, jika kegilaan berarti mencintai Laila dengan sepenuh hati, maka ia rela menjadi gila. Cinta kepada Laila adalah satu-satunya hal yang membuatnya tetap hidup. Dalam keheningan padang pasir, Kais menemukan kedamaian. Ia percaya bahwa meski dunia tidak memahami cintanya, Laila akan selalu ada di dalam hatinya. Kisah Kais yang menjadi Majnun karena cintanya kepada Laila tidak hanya menjadi agenda di desanya, tetapi juga di seluruh wilayah. Orang-orang mengenangnya sebagai simbol cinta yang tulus dan murni, cinta yang melampaui logika, batasan, dan bahkan kewarasan. Meski Kais kehilangan segalanya, ia tetap memegang erat cintanya kepada Laila, sebuah cinta yang abadi dalam puisi dan kisahnya.
Berita tentang perilaku Kais yang terus menyebut nama Laila dan menulis puisi-puisi tentang ceritanya semakin membuat keluarga Laila khawatir. Mereka merasa aib telah menodai nama keluarga mereka. Dalam upaya untuk memutuskan semua hubungan antara Kais dan Laila, keluarga Laila membuat keputusan yang menyakitkan, yaitu menikahkan Laila dengan seorang pria lain. Pilihan mereka jatuh pada Ibnu Salam, seorang pria kaya raya yang memiliki kekuasaan besar di wilayah itu. Ibnu Salam adalah seorang pedagang sukses yang terkenal dengan kekayaannya, dan keluarganya keluarga terpandang di masyarakat. Baginya, menikahi Laila adalah sebuah kehormatan besar, karena kecantikan dan keagungan Laila sudah terkenal di seluruh negeri. Ketika kabar pernikahan itu disampaikan kepada Laila, hatinya remuk. Ia tahu bahwa ia tidak memiliki pilihan. Tradisi suku mereka mewajibkan seorang gadis untuk patuh kepada keputusan keluarganya. Dengan air mata yang tak henti-hentinya mengalir, Laila menerima kenyataan pahit bahwa ia akan dinikahkan dengan pria yang tidak pernah ia cintai. Pada hari pernikahan, suasana penuh dengan kemegahan. Para tamu berpakaian indah memenuhi aula besar yang didekorasi dengan bunga-bunga mewah dan lampu-lampu berkilauan. Di balik semua kemeriahan itu, hati Laila kosong. Meskipun ia tersenyum di hadapan tamu-tamu dan menerima ucapan selamat, pikirannya terus melayang kepada Kais. Dalam hatinya, ia tahu bahwa Kais adalah satu-satunya cinta sejatinya. Sementara itu, Kais mendengar kabar tentang pernikahan Laila dari seorang pengembara yang melewati padang pasir. Ketika mendengar bahwa Laila akan menikah, ia merasa seluruh dunianya runtuh. Hatinya yang sudah penuh dengan kesedihan semakin hancur. Namun ia tidak datang untuk menghentikan pernikahan itu. Ia tahu ia tidak memiliki kekuatan untuk melawan tradisi dan keputusan keluarga Laila. Setelah pernikahan, Laila menjalani kehidupan sebagai istri Ibnu Salam. Meski suaminya memperlakukannya dengan baik dan memberinya segala kemewahan, Laila tetap merasa terperangkap. Ia tidak pernah mencintai Ibnu Salam, dan ia juga tidak berusaha berpura-pura mencintainya. Setiap malam, ia memandang ke langit dari jendela kamarnya, mengingat kenangan bersama Kais dan bertanya-tanya apakah ia juga sedang memikirkannya. Di sisi lain, Kais memilih hidup dalam pengasingan. Ia menghindari desa dan orang-orang, berkelana di padang pasir yang sunyi. Dalam kesepiannya, ia terus memikirkan Laila, mengingat senyumannya, suaranya, dan semua momen yang pernah mereka lalui bersama. Cinta kepada Laila adalah satu-satunya alasan Kais tetap hidup, meskipun ia tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa memilikinya. Kais tetap menulis puisi untuk Laila. Meskipun ia tahu bahwa Laila tidak akan pernah membacanya, puisinya menjadi semakin menyentuh, menggambarkan rasa sakit dan cinta yang tak terbalas. Kata-katanya menyebar dari mulut ke mulut, menjadi simbol cinta yang abadi dan murni. Orang-orang dari berbagai tempat mulai menghormati Kais, bukan sebagai Majnun yang gila, tetapi sebagai pria yang mencintai dengan kesetiaan yang luar biasa. Meskipun dunia telah memisahkan mereka, cinta antara Kais dan Laila tetap hidup. Laila menjalani hari-harinya dengan hati yang terpaut pada Kais, sementara Kais menjalani kehidupannya dengan nama Laila sebagai satu-satunya doa dan harapan. Cinta mereka menjadi legenda bukan karena mereka bersatu, tetapi karena kesetiaan mereka terhadap cinta yang tidak pernah mati. Pernikahan Laila dengan Ibnu Salam, meski tampak sempurna dari luar, adalah sebuah penjara bagi hati dan jiwanya. Rumah besar dengan lantai berkilauan, tirai sutra yang menjuntai, dan perhiasan emas yang tak terhitung nilainya tidak pernah bisa menggantikan rasa bahagia yang hilang dari hidupnya. Setiap hari Laila menjalani rutinitas sebagai istri yang patuh, tetapi di dalam hatinya ia merasa seperti burung yang kehilangan sayapnya. Ibnu Salam mencintai Laila dengan tulus. Ia memastikan semua kebutuhan Laila terpenuhi, memberinya segala kemewahan, dan memperlakukannya dengan hormat. Namun tidak ada kebaikan Ibnu Salam yang bisa membuka hati Laila untuk mencintainya. Ia tahu bahwa meskipun tubuhnya berada di rumah ini, hatinya tetap tinggal bersama Kais di padang pasir. Pada malam hari Laila dipenuhi kerinduan. Ia sering duduk di tepi tempat tidurnya, memandang keluar jendela yang menghadap ke bintang-bintang. Dalam kesunyian malam, ia memanggil nama Kais di dalam hati, berharap angin malam bisa membawa namanya ke telinga pria yang dicintainya. Ia tahu bahwa Kais merasakan hal yang sama. Meskipun jarak memisahkan mereka, cinta mereka tetap hidup seolah-olah takdir sendiri yang menjaganya.
Di rumah itu, Laila merasa seperti seorang tawanan. Setiap langkahnya diawasi oleh pelayan-pelayan yang setia kepada Ibnu Salam. Ia tidak memiliki kebebasan untuk menulis surat, berbicara, atau bahkan memikirkan Kais tanpa rasa takut. Namun, cinta sejatinya kepada Kais tidak bisa dipadamkan oleh tembok-tembok megah yang mengurungnya. Di siang hari, Laila melakukan tugas-tugasnya sebagai istri seorang pria kaya. Ia menjamu tamu-tamu penting, tersenyum di depan orang-orang yang datang memuji pernikahannya, tetapi senyumnya adalah kepalsuan yang disembunyikan dengan rapi. Di malam hari ia menangis dalam diam, mengenang momen-momen kecil bersama Kais di masa lalu. Ia ingat tawa mereka, permainan mereka di masa kecil, dan bagaimana Kais selalu membuatnya merasa istimewa. Sementara itu, kabar tentang penderitaan Laila sampai ke telinga Kais melalui pengembara yang kebetulan lewat. Mendengar bahwa Laila tidak bahagia membuat hati Kais semakin hancur. Ia merasakan beban yang luar biasa, tetapi ia tidak bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan Laila. Dunia telah memisahkan mereka dengan tembok tradisi, kekayaan, dan status sosial. Namun cinta Kais tetap tak tergoyahkan. Bagi Laila, hidup bersama Ibnu Salam adalah hidup tanpa jiwa. Ia tahu bahwa Ibnu Salam tidak bersalah. Suaminya hanya menjalankan perannya sebagai pria yang mencintai istrinya. Namun hati tidak bisa dipaksa. Setiap detik yang ia habiskan bersama Ibnu Salam adalah perjuangan untuk menahan rasa rindunya kepada Kais. Dalam hatinya, Laila berjanji kepada dirinya sendiri bahwa meskipun tubuhnya terikat dalam pernikahan ini, cintanya kepada Kais tidak akan pernah mati. Ia percaya bahwa di suatu tempat Kais juga memikirkan dirinya, menulis puisi-puisi yang menyebutkan namanya. Cinta mereka adalah abadi cinta yang tidak memerlukan kehadiran fisik untuk tetap hidup, tetapi selalu terjaga dalam hati dan jiwa mereka berdua. Meskipun dunia memisahkan mereka, Laila tahu bahwa ia akan selalu mencintai Kais. Dan meskipun ia merasa tersiksa, ia percaya bahwa cinta sejati mereka akan tetap menjadi bintang terang yang tidak akan pernah padam, bahkan dalam kegelapan hidupnya. Hari-hari berlalu dengan penuh kesedihan bagi Laila. Meskipun ia menjalani kehidupan sebagai istri Ibnu Salam, hatinya selalu terpaut pada Kais. Kerinduan yang tidak pernah terjawab itu perlahan-lahan menggerogoti tubuh dan jiwanya. Ia mulai jatuh sakit, tetapi tidak ada obat atau perhatian dari suaminya yang mampu menyembuhkannya. Laila tahu bahwa rasa sakit itu bukan karena penyakit fisik, melainkan karena patah hati yang mendalam. Laila sering menghabiskan malam-malamnya dengan menangis sendirian, memanggil nama Kais dalam hati. Tubuhnya yang dulu sehat dan kuat kini menjadi lemah dan kurus. Ia tidak lagi memiliki semangat untuk hidup karena cinta sejatinya tetap jauh darinya. Pada suatu malam yang sunyi, di bawah sinar rembulan, Laila menghembuskan napas terakhirnya. Wajahnya tenang seolah-olah akhirnya ia menemukan kedamaian. Namun hatinya pergi dengan membawa nama Kais. Berita kematian Laila sampai ke telinga Kais melalui seorang pengembara yang melewati padang pasir. Ketika mendengar kabar itu, Kais terjatuh ke tanah. Tangisnya pecah dan ia merasakan kehancuran yang tidak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Cinta yang selama ini menjadi satu-satunya alasan baginya untuk bertahan hidup kini telah pergi. Namun ia tidak membiarkan rasa sakit itu membuatnya diam. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Kais memutuskan untuk pergi ke makam Laila. Perjalanan Kais menuju makam Laila penuh dengan penderitaan. Tubuhnya yang kurus dan lemah hampir tidak mampu berjalan, tetapi hatinya yang penuh cinta memberinya kekuatan. Ketika ia akhirnya tiba di makam Laila, ia jatuh berlutut di hadapan gundukan tanah itu. Air mata mengalir deras dari matanya. Ia memeluk makam itu seolah-olah sedang memeluk Laila untuk terakhir kalinya. Ia berkata, "Laila, Laila, mengapa kau meninggalkanku sendirian di dunia ini? Apakah aku begitu terlambat untuk menemanimu?" Di makam itu, Kais menumpahkan seluruh rasa cinta dan kesedihan yang telah lama ia pendam. Ia mengucapkan puisi-puisi terakhirnya, mengisahkan cinta mereka yang tak pernah bersatu di dunia. Ia menolak meninggalkan makam Laila, bahkan ketika malam semakin larut dan udara menjadi dingin. Beberapa hari kemudian, orang-orang menemukan Kais tergeletak tak bernyawa di samping makam Laila.
Wajahnya terlihat damai, seolah-olah ia telah bersatu kembali dengan Laila dalam kematian. Kabar tentang kematian Qais menyebar ke seluruh penjuru, dan kisah cinta mereka menjadi legenda yang abadi. Meski mereka tidak pernah bersatu dalam kehidupan, cinta Qais dan Laila akhirnya menemukan jalannya dalam kematian. Orang-orang yang mendengar kisah mereka merasa terharu oleh kesetiaan dan ketulusan cinta mereka. Hingga kini makam Laila dan Qais sering disebut sebagai simbol cinta sejati yang tidak pernah pudar, bahkan oleh kematian sekalipun. Kisah cinta Qais dan Laila, meskipun berakhir tragis, tidak pernah hilang begitu saja. Cinta mereka yang murni dan setia menginspirasi banyak orang dari generasi ke generasi. Meskipun mereka tidak pernah bersatu di dunia ini, kisah mereka tetap hidup dalam setiap kata yang ditulis oleh Qais dan dalam setiap kenangan yang mereka tinggalkan. Setelah kematian Qais, puisi-puisi yang ia tulis tentang Laila tersebar luas. Kata-kata indah yang mengungkapkan rasa sakit, cinta, dan kerinduan kepada Laila menjadi sangat terkenal. Puisi-puisi itu menyentuh hati banyak orang, terutama mereka yang pernah merasakan cinta yang mendalam. Kata-kata Qais menjadi simbol dari cinta sejati yang tidak pernah terpengaruh oleh waktu, tempat, atau keadaan. Masyarakat di seluruh dunia mulai mengagumi kisah mereka. Di banyak tempat, nama Qais dan Laila menjadi inspirasi bagi para penyair, seniman, dan musisi. Mereka menciptakan karya seni berdasarkan kisah cinta ini. Puisi yang mengungkapkan keindahan cinta mereka, lagu yang menceritakan tentang kerinduan dan kesetiaan mereka, serta lukisan yang menggambarkan momen-momen indah yang tak terlupakan antara keduanya. Buku-buku yang menceritakan tentang kisah Qais dan Laila diterbitkan dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, menjadikan mereka tokoh ikonik dalam dunia sastra. Kisah mereka diadaptasi dalam drama, opera, dan teater yang dipentaskan di berbagai penjuru dunia. Dalam setiap karya seni itu, pesan cinta yang tulus dan setia tetap diingat. Cinta mereka menjadi simbol yang melampaui batasan ruang dan waktu. Kisah ini mengajarkan tentang cinta yang tulus dan pengorbanan, tetapi juga menggambarkan bagaimana tradisi dan norma sosial dapat menghalangi kebahagiaan. Cinta sejati tidak selalu berakhir bahagia, tetapi tetap hidup dalam hati mereka yang mencintai dengan tulus.